Alexander Everett Kawilarang adalah seorang perwira tentara nasional Indonesia di masa Revolusi Nasional Indonesia dan mantan anggota KNIL. Dan ia juga adalah pendiri Kesko TT yang kemudian menjadi Kopassus. Pada tahun 1958, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai atas militer di Amerika untuk bergabung dengan pemberontakan Permesta, di mana ia harus melawan pasukan Kopassus yang ia bentuk sebelumnya. Keterlibatannya dalam Permesta menghentikan karir militernya dengan TNI, tetapi ia tetap populer dan aktif dalam komunitas angkatan bersenjata sampai masa tuanya. Kawilarang lahir di Mester Cornelis atau sekarang Jatinegara pada tanggal 23 Februari tahun 1920. Lahir dari sebuah keluarga militer. Ayahnya, Alexander Herman Harmanus Kawilarang, adalah seorang mayor KNIL. Dan ibunya adalah Nelly Betts Mogot. Kedua orang tuanya berasal dari Rembukan di Sulawesi Utara. Kawilarang adalah seorang suku Minahasa dari subsuku Tolor. Dia juga merupakan sepupu dari Daan Mogot, Direktur Akademi Militer Tangerang yang tewas dalam pertempuran Lengkong, yang berupaya melucuti depot tentara Jepang pada tahun 1946. Kawilarang mengikuti sistem pendidikan Eropa yang komprehensif. Ia menempuh pendidikan dasarnya di sebuah Europees Lagerschool atau ELS. Berawal di Candi Semarang dan kemudian di Cimahi, Jawa Barat. Selesai dari situ, ia melanjutkan ke Hogeschool Burgerschule Bandung HBS Bandung. Selesai dari pendidikan menengahnya, Kawilarang mengikuti jejak ayahnya dan masuk pendidikan militer. Dimulai Korps Pendidikan Perwira Cadangan KNIL. Corps of Leading Reserve Officer (KORO) pada tahun 1940 dan dilanjutkannya ke Akademi Militer Kerajaan Koninklijk Militair Academy Darurat di Bandung dan Garut, Jawa Barat dari tahun 1940 sampai tahun 1942. Teman-teman sekelasnya, termasuk Ahana Sucian dan TB Simatupang. Setelah lulus, Kawilarang ditempatkan di Magelang sebagai komandan peleton, dan kemudian ditugaskan kembali ke Bandung sebagai instruktur. Kelak ia juga sempat mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat SSKAD di Jakarta. Selama pendudukan Jepang, orang-orang Manado, Ambon, dan Indo sering ditangkap secara acak karena kedekatan mereka dengan Belanda. Banyak yang disiksa dengan kejam oleh polisi militer Jepang, Kempeitar. Bahkan Kawilarang pernah disiksa beberapa kali oleh pasukan Jepang. Pada tahun 1943 dan tahun 1944, dia selamat, tetapi menderita cacat seumur hidup di lengan kanannya dan banyak bekas luka. Pada tahun 1944, ayah Kawilarang diduga tewas ketika ia menjadi seorang tawanan di kapal kargo Jepang Junyomaru. Kapal itu membawa 3.000 tawanan Manado, Ambon, Indo-Eropa, Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika. Dan juga lebih dari 3.500 Romusa. Ketika kapal itu ditenggelamkan oleh sebuah kapal selam Inggris bernama HMS Tradewin. Untuk sisa masa peran, Kawilarang bekerja di Sumatera. Yang terakhir adalah sebagai kepala pabrik karet di Tanjung Karang. Saat ini, Bandar Lampung di Sumatera. Dalam usia yang baru menginjak 30 tahun, Kawilarang diangkat sebagai Panglima Operasi Pasukan Ekspedisi. Pada tanggal 15 April tahun 1950, ia ditugaskan untuk menumpas pemberontakan dari mantan pasukan KNIL yang termasuk di antaranya Andi Aris di Makassar, Sulawesi Selatan. Pasukan ekspedisi ini terdiri dari beberapa brigade, termasuk yang dipimpin oleh Soeharto dan Jopwaru. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1950 pertempuran berhenti setelah terjadi negosiasi antara Kawilarang dan Jenderal Belanda bernama Sevlar. Pada waktu yang sama, Kawilarang juga mengorganisasikan kekuatan melawan pemberontakan Kahar Muzakar dan Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan RMS. Pertempuran di Maluku lebih sengit
karena lawannya adalah mantan tentara KNIL asal Maluku yang tergabung dalam pasukan Grand Chapers. Pada akhirnya perlawanan dapat ditumpas pada bulan November tahun 1950. Kolonel Slamet Riyadi merupakan salah satu komandan pasukan di bawah Kawilaran yang tewas pada hari terakhir kampanye militer tersebut. Pengalaman pertempuran di Maluku mendorong Kawilaran untuk membentuk pasukan yang menjadi cikal bakal komando pasukan khusus Kopassus. Beberapa sumber mencatat bahwa ide pasukan khusus ini adalah gagasan Kawilaran dan Riyadi. Pada 15 April tahun 1952, Kawilaran mendirikan Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Kesko TT di Batu Jajar, Jawa Barat, ketika ia menjadi Panglima T3 Siliwangi, dan meminta Moke Dijon Jandi, seorang mantan komando KNIL, untuk melatih unit tersebut. Pada tahun 1999, setahun sebelum kematiannya, Kawilaran menjadi anggota kehormatan Kopassus dan menerima baret merah dalam upacara memperingati ulang tahun ke-47 Kopassus. Alexander Kawilaran pernah dianggap sebagai pengkhianat karena memutuskan bergabung bersama Perjuangan Semesta Permesta pada tahun 1958. Beliau bergabung dengan Permesta dikarenakan kecewa kepada pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk menjatuhkan bom melalui Angkatan Udara Republik Indonesia di Manado, Historia tahun 2020. Meskipun pada awal tahun 1961, Alexander Kawilaran bersedia melakukan gencatan senjata dan kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Sejak saat itulah karir militer Alexander Kawilaran berhenti. Bahkan sejak tahun 1958, Alexander Kawilaran mengatakan dalam biografinya bahwa kehidupannya sebagai seorang tentara telah usai Ramadan tahun 1988. Konflik ini dapat diselesaikan secara damai melalui upaya FJ Tumblaka. Beberapa upacara diadakan pada bulan April dan Mei tahun 1961. Indonesia secara resmi menerima kembali pasukan Permesta. Kawilaran berpartisipasi dalam upacara pada tanggal 14 April yang dihadiri oleh Maijen Hidayat dan Brigjen Ahmad Yani. Keduanya kenal baik dengan Kawilaran. Namun menurut Kawilaran, sebelumnya telah tercapai kesepakatan bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI untuk bersama-sama menghadapi pihak komunis di Jawa. Namun Kawilaran merasa menyesal ketika Nasution tidak menepati janjinya. Des Alwi, seorang tokoh pemuda, 1945 menyebut Kawilaran sebagai seorang tentara asli yang jujur dan tidak main politik. Tindakannya menempeleng Soeharto tampaknya tidak pernah dimaafkan oleh Presiden kedua RI itu, sehingga sampai Kawilaran meninggal, ia tidak pernah berbicara dengan bekas atasannya itu. Baru setelah Soeharto turun dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie, Kawilaran memperoleh penghargaan atas jasa-jasanya, juga karena perannya dalam Permesta. Ia tidak pernah menerima penghargaan militer seperti perwira-perwira sesamanya. Pada tanggal 15 April tahun 1999, Kawilaran akhirnya memperoleh pengakuan atas jasa-jasanya dalam ikut membentuk Kopassus. Pada peringatan Hari Jadi Kopassus ke-47, Kawilaran diterima sebagai warga kehormatan Kopassus di markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Sebagai tandanya, ia dianugerahi sebuah baret merah dan pisau komando. Pada tahun 1961 Kawilaran menerima amnesti dan abolisi dari Presiden Soekarno melalui Kepres 322 tahun 1961. Namanya kemudian direhabilitasi. Kawilaran kemudian pensiun dari dinas TNI, dan pangkatnya diturunkan menjadi kolonel purnawirawan. Pada akhir tahun 1960-an, ia pernah mengajukan proposal untuk pendirikan pabrik tepung terigu, dan diberikan izin oleh Sumitro Jojo Hadikusumo, selaku Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat itu. Namun, kemudian izin tersebut dialihkan oleh Soeharto kepada Bugasari. Pada tahun 1972,
Kawilarang menjabat sebagai Wakil Manajer Umum Jakarta Racing Management, yang mengelola pacuan kuda di Pulau Mas, Jakarta Timur. Kompetisi balap kuda nasional tahunan diberi nama I Kawilarang Memorial Cup. Pada tanggal 6 Juni tahun 2000, Kawilarang meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Dia disemayamkan di Ruang Sudirman di markas Kodam 3 Siliwangi di Bandung yang kemudian diikuti dengan upacara militer yang dipimpin oleh Pangdam 3 Siliwangi Majen Slamet Supriyadi. Kawilarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra di Bandung.